Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan zakat di Indonesia dari masa ke masa. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Fatul Janah tentang pengertian dan tujuan zakat. Kepada Saudari Fatul Janah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatul Janah. Saya dari kelompok 4. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan pengertian zakat. Menurut Yusuf Qadwari, zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Mengartikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Secara terminologis, zakat berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Secara terminologis juga, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan syarat tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu mustahik dengan persyaratan tertentu pula. Adapun secara umum menurut Al-Arif, zakat bisa dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah nisab, jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, haul, zakat waktu yang ditentukan bila seorang wajib mengeluarkan zakat, dan kadarnya, ukuran besar zakat yang harus dikeluarkan. Berdasarkan pengertian zakat secara terminologis di atas, bersirat adanya kehendak dalam ajaran Islam untuk menciptakan keharmonisan antara orang yang kaya dengan orang-orang yang belum beruntung. Mengeluarkan sebagian harta kemudian diserahkan kepada orang-orang yang tidak mampu adalah unsur terpenting dalam regulasi zakat itu sendiri. Di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak milik orang-orang miskin. Dengan zakat pula distribusi kekayaan menjadi lebih merata. Zakat dapat pula dijadikan simbiolisasi keharmonisan hubungan horizontal antara sesama manusia, di mana orang yang kaya peduli kepada nasib orang miskin. Dengan kata lain, zakat adalah media untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus penderitaan yang selalu ada dalam pentas sejarah hidup manusia. Menurut Qadhawi dalam Hasrullah, tujuan zakat itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tujuan dari pihak yang memberikan zakat muzaki antara lain untuk mensucikan dari sifat bakhil, rakus, egoistis, dan sebagainya, melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan, mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat, dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak baik serta menumbuh kembangkan harta itu sehingga memberikan keberkahan bagi pemiliknya. Sedangkan bagi penerima mustahik antara lain menemukan kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari, menyucikan hati mereka dari rasa dengki dan kebencian. Selanjutnya, yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil, akan muncul dalam jiwa mereka rasa simpati, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan harta orang-orang kaya yang pemurah. Lebih luas lagi, menurut Wahab dalam Hasrullah, penguraian tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat di sini ada 5, yaitu 1. Menggalang jiwa dan mengamat dan yang pertama, menggalang jiwa dan semangat saling menunjukkan dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam. Yang kedua, merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Yang ketiga, menanggulangi pembiayaan dan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya.
Yang keempat yaitu menutupi biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengkatan, dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat. Yang kelima, menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk menanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, pengangguran, dan para tuna sosial lainnya. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui, zakat juga merupakan salah satu sebagian dari ibadah yang memiliki tujuan. Sebagaimana ditemukan di sini ada 9. Yang pertama, membantu, mengurangi, dan mengangkat kaum kafir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Yang kedua, membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Al-Ghirim, Ibnu Sabil, dan para mustahik lainnya. Yang ketiga yaitu membina dan merentangkan tali solidaritas persaudaraan sesama umat manusia. Yang keempat, mengimbangi ideologis kapitalisme dan komunisme. Yang kelima yaitu menghilangkan sifat bakhil dari pemilik kekayaan dan penguasaan modal. Yang keenam, menghindari penumpukan kekayaan perorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. Yang ketujuh, mencegah semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Yang kedelapan, mengembangkan tanggung jawab perorang terhadap kepentingan masyarakat. Yang terakhir, yang kesembilan, mendidik kedisiplinan dan loyalitas seorang muslim untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain. Sekian presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yeni Julianti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya Yeni Julianti. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Fatul Jannah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang maksud dan tujuan pengelolaan zakat. Pada dasarnya, zakat selain sebagai wujud ketaatan kepada Allah, namun juga sebagai kepedulian sosial. Zakat awalnya hanya didaya-gunakan untuk kepentingan konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, sehingga lembaga amil zakat menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan mustahik yang ada di daerahnya. Zakat konsumtif yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik seperti kebutuhan konsumsi sehari-hari, yaitu kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan papan, serta gaji untuk para guru mengaji dan bantuan biaya kesehatan. Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang dalam syariat Islam secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Ada dua model pengelolaan zakat. Pertama, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khususnya yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah atau masyarakat atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara. Zakat dikelola oleh negara maksudnya bukan untuk memenuhi keperluan negara seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainnya. Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi, negara hanya sebagai fasilitator untuk memudahkan dalam pengelolaan zakat tersebut. Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar supaya pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat tersebut dilakukan dengan asas sebagai berikut. Yang pertama, syariat Islam. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, kemanfaatan. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, kepastian hukum. Yang keenam, terintegrasi. Yang ketujuh, akuntabilitas syariat Islam. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, kemanfaatan. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, kepastian hukum. Yang keenam, terintegrasi. Yang ketujuh, akuntabilitas. Adapun tujuan dari pengelolaan zakat
berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pasal tersebut menggantikan ketentuan di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna daya guna zakat. Terima kasih. Sekian. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Zakat sebagai satu bentuk peribadatan yang lebih mengedepankan nilai-nilai sosial di samping pesan-pesan ritual, tampak memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Menurut Masyhudi, pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Namun mayoritas ulama berpendapat lebih baik pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan dan diatur oleh pemerintah. Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemerintah pada masing-masing periode. Pengelolaan zakat pada masa kolonial Belanda. Pada era kolonial Belanda dapat diartikan bahwa pengelolaan zakat cenderung dihalangi oleh pemerintah kolonial karena diduga untuk membiayai perjuangan melawan pemerintah Belanda. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, lalu pemerintah Belanda akhirnya melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priai pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Namun kemudian akhirnya pada awal abad 10 diterbitkanlah peraturan yang tercantum oleh Ordinasi Pemerintah Hindia Belanda nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam peraturan ini, pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat dan sepenuhnya pengelolaan zakat diserahkan kepada umat Islam. Selanjutnya, pengelolaan zakat pada masa Orde Lama. Setelah kemerdekaan Indonesia, perkembangan zakat menjadi lebih maju meskipun negara Republik Indonesia tidak berdasarkan pada salah satu falsafah tertentu. Namun, falsafah negara kita dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kemungkinan bagi pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat. Kemudian, pada tahun 1951, Departemen Negara mengeluarkan surat edaran tentang pengelolaan zakat fitrah. Pada tahun 1964, Departemen Agama menyusun rancangan undang-undang tentang pelaksanaan zakat dan rencana peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan Baitul Mal. Tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden. Selanjutnya, pengelolaan zakat pada masa Orde Baru. Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat ini sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra Mi'raj di Istana Negara tanggal 28 Oktober 1968, maka dibentuklah Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah atau yang dikenal dengan Bajis yang dipelopori oleh pemerintah daerah DKI Jaya. Sejak itulah secara beruntun Badan Amil Zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah. Pada masa Orde Baru ini pula, pada tahun 1967, Menteri Agama menyiapkan rancangan undang-undang zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.
Rencana undang-undang tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial selaku penanggung jawab atas masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Namun, gagasan tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu diatur oleh undang-undang namun cukup dengan peraturan Menteri Agama atau PMA. Kemudian pada tahun 1968 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama. Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada era reformasi tahun 1998, setelah menyusul runtuhnya kepemimpinan nasional Orde Baru, terjadi kemajuan signifikan di bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Setahun setelah reformasi tersebut, yaitu pada tahun 1999, terbitlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Di era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multidimensi yang melanda Indonesia. Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyatakan pengelolaan zakat berdasarkan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sementara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat mengartikan pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Untuk tujuan dari pengelolaan zakat menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pada Badan Amil Nasional, Bajines dan pengelolaannya. Bajines merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan berkedudukan di ibu kota negara. Bajines merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden dan melalui. Yang selanjutnya ada Lembaga Amil Zakat, LAJ dan pengelolaannya. Lembaga Amil Zakat atau LAJ menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. LAJ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Bajines secara berkala. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.